Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di CSH Coding Channel. Di video kita kali ini, kita akan membuat set flash data ya. Oke, langsung saja kita buka Sublime. Kemudian kita buka Chrome ya. Chrome. Kita buka dulu localhost kasih. Oh, saya lupa XAMPP ya. XAMPP belum kita running. Start. Oke. Sudah ada. Di sini sudah masuk ya. Atau kita logout dulu. Login sebagai admin. Oke, sudah masuk. Kita masuk ke menu user. Kemarin kita kan sudah bisa menambahkan ya. Sini kita akan coba membuat set flash data. Set flash data itu notifikasi ya. Notifikasi. Kita ambil dulu contoh untuk tampilan notifikasinya. Nah, kita buka dulu template. Ini dia. Kita buka yang UI elemen. Nah, ini seperti ini. Ini kan notifikasi ya. Ini untuk sukses, notifikasi sukses, kita coba yang ini ya. Well done. Ini. Kita ambil view page search. Well done. Oke. Nah, ini dia. Deep alert. Ya, dan ini untuk yang sukses ya. Coba kita buka tampilan home user. Home user aja. Bukan. Sorry. Di user ya, di sini nih. Kita coba tambahkan di sini nih. Tambahkan dulu. Back user. Nah, nanti kalau misalkan add sukses, dia tampil ini. Oke, kita hapus dulu ya yang ini. Yang notifikasi untuk contoh ini kita hapus dulu. Kita langsung masuk ke controller user. Kita cari simpan. Nah, di sini nih. Nah, kita akan buat di model user simpan. Kita buka model usernya, disimpan di sini. Nah, di sini kita buat set flash data ya. Ini sintaknya seperti ini. This session set flash data. Nama variabelnya info ya. Di sini variabel, lalu di sini isinya ya. Nah, div alert well done. Nah, ini kita buat sukses data berhasil, misalnya data berhasil diedit. Lalu untuk insert sukses data berhasil disimpan misal. Oke, Ctrl S save. Lalu kita di tampilan user yang tadi ini ya. Nah, ini kita tinggal buat sintak PHP if empty as info as info. Oke, ini kita
saya jelaskan ya. Ini if tanda seru itu jika tidak kosong. Jika variabel tidak kosong maka dia muncul. Kalau kosong dia tidak ya. Kita buat ini aja. Oke. Sudah selesai. Coba kita tes ya. Kita mau menambahkan user di sini, user baru misal. User baru, password user baru, level user sajalah. Oke, kita simpan. Oke, ini sepertinya kesalahan ada di sini nih. Nah, ini untuk variabel kita buat dulu di sini. As info as this session flash data kan, kalau yang tadi kan variabelnya set ya. Untuk memanggilnya kita set, tidak pakai set ya, flash data saja. Oke, kita tes, coba ya, kita tes lagi. User 1, password user 1, level user saja, user 11 ya. Oke, sukses. Nah, berarti kita sekarang hapus dulu deh, soalnya ini kebanyakan ya. Kita buat dulu hapus. Nah, di user dibuka di controller user ya. Kita buat public function hapus, lanjut ini value-nya kita ngambil username ya, berdasarkan username. Kita bikin query lagi di model user. Kita nanti buat data buat function hapus ya. Ini redirect lagi user. Oke, user. Oke, hapus, kita buka model user, kita buat public function hapus as data, value-nya ini ya masuknya. Kita copy ini sekalian sama flash datanya ya, nanti untuk alert untuk notifnya. Sukses, data berhasil dihapus, dihapus. Oke, kita buat ininya is this db where tb user, ini as data, ininya delete. Nah, seperti ini saya menggunakan query builder ya, query builder seperti ini, langsung ini. Oke, save, lalu kita balik lagi ke hapus data. Oke, sudah, langsung ke view. Nah, di sini kan sudah ada edit hapus ya. Untuk hapus kita tambahkan atau buat pemanggilan hapus url index.php user hapus. Nah, ini untuk value-nya os row username. Nah, seperti ini ya. Nah, kita coba yang hapus yang ini nih, tidak penting nih. Kita hapus tb user where tb user. Sorry. Ini di model user where username. Oke.
kembali lagi, refresh, coba kita hapus. Nah, berhasil dihapuskan. Yang tadi DSDS tidak ada, ini masih ada, yang nggak penting. Kita hapus lagi, berhasil. Ini CSH1 hapus juga. Ini CSH2 hapus. Oke, cukup dah. Sekarang kita mau bikin edit ya. Nah, untuk edit kita mau panggil ke tambah ya, ke function tambah dengan variabel, dengan value maksudnya. Nah, kita kopikan yang ini, masukkan ke sini, user tambah. Nah, di user tambah kita lihat nih. Nah, ini dia user tambah. Nah, ini kan sudah ada ya value-nya. Nah, kita cek di sini untuk query, jika ada berarti dia masuk ke edit. Jika tidak ada berarti dia masuk ke tambah ya. Coba kita tes ya. Untuk user ini aja. Yes, belum ditambahkan ya, sorry. Kita buat pemanggilan di view. Ini tambah sudah, username Arif. Oke, sudah. Coba kita reload. Nah, sudah ada ya. Kita coba mau edit yang user. Nah, dia sudah ada dengan input user read only ya, soalnya ini user primary. Kalau kalian mau user ini tidak mau primary, berarti Anda harus membuat ID sebagai primary ya. Oke, coba kita tes ya. Password jadi user, ininya coba jadi admin ya. Oke, kita simpan. Nah, berhasil ya. Ini berhasil diedit. Oke, kita sekarang akan membuat cukup di sini ya. Kalau untuk user cukup sampai di sini. Sebenarnya sih masih banyak ya. Seperti ini nih, kalau misalkan kita edit. Nah, ini password sepertinya nggak akurat ya. Harusnya password tidak ikut, maksudnya harus pakai pop up seperti itulah. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Kita mau buat satuan itu seperti saset, dus misalkan, atau botol, biji misalkan, seperti itu ya. Karena di warung banyak satuan ya, kayak kilogram, satuan juga liter, seperti itu. Oke, kita langsung saja ke satuan ya. Pertama-tama kita ini close dulu semua ya. Nah, kita buat pemanggilan dari view. Dari view berarti di menu ya. Nah, di sini dia. Menu, kita copy yang ini, yang bekas user, kita paste di sini. Kita buat controller satuan. Nah, ini. Nah, kita buat dulu controller satuan. Kita open yang user dulu ya. Kita save as satuan.php. Oke. Udah berubah. Di sini kita ganti satuan. Save. Nah, di indeksnya kita lihat di sini detailnya, variabel detailnya halaman manajemen satuan berarti ya.
terus subtitlenya daftar satuan, terus ini konten. Nah, untuk konten kita buat satuan juga, data model satuan lah. Kita buat lagi rumus data sudah, untuk indeksnya sudah, ini untuk indeks sudah. Lalu kita buat model ini nih, model satuan ya. Untuk di sininya di konstruknya kita ganti model user jadi model satuan. Oke, ini sampai indeks dulu ya. Kita buat model satuan, kita buka aja model user, kita save as ke model satuan. Oke, model satuan selesai. Di sini kelasnya ganti model satuan. Di sini ambil datanya kita ganti TB satuan ya, satuan. Oke, ini untuk indeksnya dulu ya. Lalu kita buat tabel satuan di sini deh. Kita buka database, buka host php-myadmin. Kita buka db kasir, lalu kita nah ini create table tb satuan, jumlah filenya 2 saja, id sama satuan ya. Create table, oke, ini terhalang. Nah, ini simpan, go. Di sini id integer, lengthnya 11 saja. Null indeksnya checklist, lalu AI itu auto environment ya, jadi dia nambah sendiri. Di sini satuan, ininya varchar, ada nggak? Oh, default none. Sorry, atribut mana ya? Satuan udah integer. Oh, ini dia varchar. Oh sorry, salah tadi. Ini yang di ini lengthnya satuan varchar 10 lah. Oke, kita simpan. Oh, ini dia, save. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita buat di select bintang from tb satuan sudah. Ini model satuan, ambil data sudah. Oh, di menu hapus dulu. Kita buka view-nya ya. Home user, sorry user ini kita save as jadi satuan. Oke, simpan. Ini sudah. Nah, di sini kan if data. Oke, lihat dulu di sini. Betul kan data? Iya. Nah, berarti di sini ID. Lalu di sini satuan. Oke, user ganti sama satuan. Ini satuan. Username ganti sama ID. Sama ID. Oke, kita tes ya. Replace satuan. Oke, sudah selesai, simpel saja.
sekarang kita mau buat penambahan. Ini kita ganti dulu guys, sorry. Kita ganti ini nomor, ini satuan, ini level tidak usah. ID sorry, ID ini nama satuan itu aja, nama satuan save dilihat. Oke, kita cek lagi. Oke, sudah. Oke, berarti kita tinggal menambahkan ya. Di sini tambah. Nah, sini kita coba ganti kontrolernya jadi satuan. Lalu ini kan masuk ke tambah ya. Kita cek dulu di tambah. Nah, ini dia. Model keamanan bukan. Nah, ini par ID sama dengan this model satuan get data s. Ini kita ganti dulu deh SID biar enak. Nah, ini ganti sama SID juga, model satuan get data. Oke. Nah, ini dia. Select bintang from TB satuan where ID sama dengan SUS. Ini gantilah, takutnya jadi rancu ya. Oke, SID satuan sorry sini nih, get data it par ID Namrus lebih dari 0 par ID result as row. Nah, edit satuan PID sama dengan SID, P satuan sama dengan satuan. Oke, ini untuk edit ya, pengeditan. Ini untuk tambahnya, PID sama dengan 0, P satuan sama dengan 0. Oke, load view. Oke, di sininya POM satuan. Nah, kita buat POM satuan ya. Nah, kita POM user, kita ganti save as POM satuan. Oke, substitute only sudah. Value nya PID ya, PID, terus name nya ID, ini password ganti sama satuan, tipenya teks, value nya value satuan, name nya satuan. Oke, ini kita hapus saja, ini tidak penting, bukan tidak penting, tidak perlu. Oke, hapus, simpan. POM-nya, pemanggilan fungsinya kita ganti satuan. Oke, kita tes ya. Tambah, ini satuan masih error. Undefined variable satuan, berarti ditambah OP satuan ya, sorry. Di sini nih, OP satuan. Ini placeholdernya ID, ini placeholdernya satuan.
lagi, refresh, refresh. Nah seperti ini ya, ini tambah usernya sebentar di satuan. Nah ini dia tambah satuan. Kita read only in saja lah ya si untuk ID nya, soalnya kan ID pakai auto increment ya, jadi dia nge-insert otomatis. Nah oke. Terus read only font satuan 24 ini dia EOS read only. Sebentar. Oh ini dia. Nah seperti ini ya. Ini ID dia apa namanya, tidak akan kita kasih akses untuk mengisi ya, soalnya kan di sini kita bikin primary auto increment maksudnya, jadi dia nge-insert sendiri ya. Oke, lalu untuk simpan ya, masuk lagi ke controller, simpan SID sama dengan expose ID, lalu kita hapus dulu ini. Oke, S1 this input satuan, data arraynya ID sama dengan SID, S1 sama dengan S1. Oke, kita hapus yang levelnya. Oke, nah model satuan simpan sdata, redirectnya satuan. Kita buat function simpan di model satuan ya. Nah, ini kita tinggal nerusin saja sih, soalnya kan ini apa bekas ini ya, bekas yang user tadi. Sdata ini SID sama dengan sdata ID. Nah kita pengen melakukan pencarian TB satuan. Di sini kita asal jeli saja sih sebenarnya, tidak usah coding ulang, tinggal modify yang ini. Where ID sama dengan SID. If cari number jika ada, where ID sama dengan SID. Nah, TB satuan sdata. Oke. Nah, insertnya TB satuan. Oke. Nah, kita sekalian hapus saja ya. Kita buat hapus di sini. Buat function hapus SID sama dengan sdata. Ininya TB satuan. Oke, sudah selesai. Function hapusnya ganti model satuan. Redirect satuan. Oke, kita tes reload. Nah, kita buat di sini misalkan botol, simpan. Oke, berhasil disimpan. Lalu kita tambah lagi misal apa ya, satuannya tuh saset. Oke, tambah lagi misal bungkus, tambah lagi misal kilogram atau kg, lanjut tambah lagi liter. Terus apa lagi ya, bungkus, lusin, terus renceng,
renceng. Kalau di sini renceng ya, untuk kopi itu yang 10 itu renceng. Oke, simpan. Nah, sudah selesai. Sekarang kita mau tes edit ya. Nah, sudah kan? Oke, back. Saset, bungkus, kilogram, liter, dus, lusin, renceng. Coba saset kita edit ya. S-nya jadi huruf kapital. Simpan. Nah, berhasil diedit kan? Oke, sudah. Bungkus kita bungkus. Oke, terus slope ya, slope untuk rokok tuh slope. Oke, nah sekarang kita tes penghapusan ya, penghapusan data. Kita coba hapus yang kita buat dulu deh, yang asal misal. Simpan. Nah, kita hapus ya, hapus. Nah, berhasil dihapus. Oh, sudah tidak ada ya. Nah, ini untuk satuan. Saya akan jelaskan. Untuk ini kok kenapa langsung ada pencarian ya? Bisa kita buat tuh, langsung ada kan? Saset langsung ada. Ini menggunakan library dari JavaScript ya, jQuery data tabel. Nah, sintaknya seperti ini. Kita close dulu semua ya. Sintaknya tuh ada di home. Nah, ini dia data tabel example. Nah, ini nih jQuery data tabel sama Bootstrap. Nah, sebenarnya ini dari sini kita bisa aja buat manual, buat query, tapi di sini saya untuk simple ya, untuk simpelnya kita buat data tabel. Bagaimana cara pemanggilannya? Gini nih, ini sintak untuk pemanggilan data tabel dengan ID ya. Ini kalau misalkan kalau misalkan crash berarti dia yang diambil ID. Kalau misalkan dot titik gini berarti dia diambilnya per kelas. Ini kelas, titik kelas. Kalau crash itu ID ya. Coba kita cek satuan ini, tabel ini mana ini tabel. Nah, ini dia tabel ID. Nah, ini ID-nya ini. Nah, ini nih data tabel ya, ini ID. Coba kita hapus satu huruf aja, jadi data tabel example. Coba kita reload. Nah, tuh kan dia tidak ada. Oke, kita balikin lagi. Tidak ada. Nah, seperti ini ya. Nanti di laporan kita akan buat di sini dari library data tabel juga ya. Import Excel, export Excel, export PDF. Bisa dari sini nih, dari library data tabel. Tapi itu untuk next pertemuan ya, kita akan bahas. Nah, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian. Tetap dukung CSH Channel Coding. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.